mengapa kita membahas tentang Dajjal itu, kemudian harus mewaspadai tentang fitnah daripada Dajjal, karena inilah yang menjadi perintah Nabi SAW kepada kita semua agar kita berlindung, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk memperbanyak sebuah doa, yaitu agar terhindar dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi Dajjal. Kita dianjurkan oleh Rasulullah di setiap akhir sebelum kita salam untuk membaca doa ini. Di setiap waktu sholat kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat perhatian sekali tentang masalah ini, jemaah sekalian. Maka menarik untuk kita bahas bersama, apa itu Dajjal, ya, apa sifat-sifatnya, apa tujuannya, ya, sehingga kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal itu sendiri. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pertama kalau kita membahas tentang apa dan siapa itu Dajjal, ya, Dajjal ini pada dasarnya merupakan seorang laki-laki dari Bani Adam, ya. Artinya adalah Dajjal ini termasuk, ya, makhluk Allah yang pertama, kemudian dari golongan jin atau manusia, jamaah sekalian, dari golongan manusia, ya. Jadi bukan dari golongan jin, dari golongan manusia, ya. Pertama termasuk makhluk Allah, salah satu di antara makhluk Allah. Kemudian yang kedua adalah termasuk golongan dari manusia, ya, termasuk dari golongan manusia. Dan yang ketiga adalah Allah berikan kelebihan, beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Apa-apa yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh manusia, maka bisa dilakukan oleh Dajjal. Namun catatannya adalah seluruh apa yang dilakukan oleh Dajjal ini atas izin, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Setiap apa yang dilakukan oleh Dajjal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, itu catatannya adalah bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Dajjal tidak bisa melakukannya. Baik, ini yang disebut dengan Dajjal. Kemudian jamaah sekalian, mengapa disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Mengapa disebut dengan, kita sering mendengar Al-Masih Ibnu Maryam misalnya. Kemudian yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Mengapa disebut dengan Al-Masih dan mengapa disebut dengan Dajjal? Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, ya. Disebut dengan Al-Masih karena mata sebelah kirinya itu terhapus. Al-Masih berasal dari kata masaha. Masaha itu artinya menghapus, jamaah sekalian. Jadi karena mata kiri dari Dajjal itu buta, maka ataupun terhapus, maka disebut dengan Al-Masih. Ada juga yang berpendapat bahwa disebut dengan Al-Masih, ya, karena dia menghapus atau menelusuri seluruh permukaan bumi, ya. Jadi ibarat dia berjalan menyapu seluruh dari Dajjal itu apa?
arti dari Dajjal itu adalah bersifat tertutup dan penuh tipu daya. Dajjal ini adalah suka berbohong, ya, melakukan tipu daya, ya. Baik. Dan karena dia adalah pendusta yang paling besar, ya. Baik. Jadi ini adalah makna asal daripada Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Al-Masih karena mata sebelahnya buta, tidak bisa melihat, ataupun karena dia menyapu seluruh permukaan bumi, karena Dajjal itu akan datang ke setiap tempat yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian jamaah sekalian, apa yang menjadi misi daripada Dajjal ketika muncul di atas muka bumi ini? Maka tidak ada misi yang dibawa oleh Dajjal ketika muncul di atas muka bumi ini melainkan untuk mendakwa dirinya, ya, menyampaikan kepada manusia bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam, ya. Artinya apa jamaah sekalian? Fitnah ataupun ujian, ya. Jadi fitnah Dajjal, kalau kita sering mendengar berlindung dari fitnah Dajjal, itu artinya adalah Dajjal membawa fitnah. Makna membawa fitnah adalah membawa ujian. Ujian untuk siapa? Ujian untuk manusia, ya. Dajjal nanti akan menguji manusia, siapakah di antara mereka yang mau ikut kepada menjadi pengikut Dajjal, dan siapakah yang tetap bertahan di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fitnah yang dibawa oleh Dajjal ini jamaah sekalian merupakan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa fitnah menjadi fitnah yang terbesar sejak diciptakannya Nabi Adam hingga datangnya hari kiamat. Jadi tidak ada fitnah yang paling besar di atas muka bumi ini sejak penciptaan Nabi terjadinya hari kiamat, ya, artinya ujian yang menimpa manusia daripada fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad Dajjal." Ataupun di dalam riwayat yang lainnya, amrun akbaru minad Dajjal. Di antara penciptaan Adam hingga hari kiamat tidak ada makhluk yang lebih besar fitnahnya, ya, ataupun makhluk yang membawa ujian paling besar daripada Dajjal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hakikat daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal ini jamaah sekalian? Dan ini kita sekali lagi harus memahami akan esensi daripada fitnah Dajjal itu, ya. Karena apa jamaah sekalian? Bisa jadi, ya, bisa jadi Dajjal yang nanti akan kita sebutkan ciri-cirinya, bagaimana ciri-ciri fisiknya, kapan dia keluar dan lain sebagainya. Namun mengapa Rasulullah itu sejak 1400 tahun yang lalu telah mengabarkan kepada kita semua tentang fitnah Dajjal ini? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita semua bahwasannya
demi Allah tidaklah datang hari kiamat sehingga muncul 30 dajjal. Ya, berapa jamaah sekalian? 30 dajjal, yaitu adalah para pendusta di akhir zaman, ya, di mana akhirnya nanti dajjal yang paling besar kedustaannya itu adalah nanti di akhir zaman nanti, ya. Namun secara hakikatnya fitnah dajjal itu adalah, dan ini berdasarkan kesimpulan para ulama jamaah sekalian, mengapa sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah sudah memperingatkan kepada kita semua tentang fitnah dajjal. Karena apa? Fitnah dajjal ini tidak mesti menunggu, ya, dajjal yang paling besar nanti di akhir zaman, melainkan fitnah-fitnah dajjal ini sudah bisa kita lihat, ya, sudah bisa kita rasakan pada zaman-zaman sekarang, ya, dengan indikasi tadi adanya 30 dajjal itu, 30 para pendusta, 30 para pembohong, ya. Itu artinya adalah ada dajjal-dajjal kecil sebelum kemunculan dajjal yang besar. Apa bentuk fitnah dajjal sebelum kemunculan dajjal yang di akhir zaman nanti? Yaitu adalah banyaknya kedustaan-kedustaan, ya. Orang-orang yang, ya, melakukan kedustaan terhadap agama, ya. Orang-orang yang membawa fitnah-fitnah sebagaimana yang dibawa oleh dajjal nanti. Dajjal itu kan jamaah sekalian, sebelum kemunculan dajjal, ya, sebelum kemunculan dajjal nanti, maka di sana ada kejadian-kejadian, ya, kejadian-kejadian yang akan mengiringi kemunculan dajjal. Yang pertama itu adalah peperangan di mana kaum muslimin akan memerangi Jaziratul Arab, ya. Kaum muslimin akan memerangi Jaziratul Arab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin akan memerangi Persia, ya. Dan yang ketiga, kaum muslimin akan memerangi bangsa Romawi, ya. Dan terakhir nanti kaum muslimin akan memerangi kelompoknya Dajjal itu sendiri. Baik, ini adalah kejadian, dan ini peperangan ini yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, ya, peperangan akhir zaman, peperangan besar di akhir zaman, yaitu adalah kaum muslimin akan memerangi Jaziratul Arab, ya, kemudian bangsa Persia, bangsa Romawi, dan akhirnya nanti akan memerangi kelompok daripada Dajjal itu. Selain itu pula, ya, kejadian yang mengiring sebelum terjadinya, sebelum kemunculan Dajjal, yaitu adalah terjadinya masa paceklik, ya, di mana Allah menahan air hujannya, ya, menahan air hujan untuk turun ke bumi. Di tahun pertama Allah menahan, ya, sebagiannya, ya, setengahnya. Kemudian di tahun kedua menahan, ya, sampai hanya menurunkan sepertiganya saja. Dan di tahun ketiga Allah tidak menurunkan air hujan sama sekali. Dan begitu pula, ya, dan begitu pula Allah menahan tumbuhan-tumbuhan untuk tidak tumbuh di atas muka bumi ini, ya. Enggak tumbuh kangkung, enggak tumbuh sayur-sayuran, ya, dan lain sebagainya, buah-buahan. Apa yang terjadi jamaah sekalian, ya? Maka disitulah sebelum munculnya Dajjal, maka akan terjadi masa, ya, masa paceklik itu tadi. Baik, sehingga ketika Dajjal turun,
ya, Dajjal turun dan menguji manusia. Ketika kekeringan terjadi, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, maka Dajjal akan menawarkan kepada manusia, ya, apa yang pendapat kalian jika aku turunkan kepada kalian hujan dan aku tumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, apakah kalian akan beriman kepadaku, ya, mengakui bahwasanya aku adalah Tuhan semesta alam? Maka orang-orang yang keimanannya tidak kuat, maka mereka akan mengimani dan mempercayai Dajjal itu sendiri. Dan yang ketiga, kejadian yang mengiringi sebelum kemunculan Dajjal, yaitu adalah banyaknya kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini, mulai dari tindak kezaliman, ya, kesewenang-wenangan, ya, kemudian mengambil hak orang lain, ya. Baik. Intinya adalah kezaliman sebelum munculnya Dajjal itu akan merajalela, ya. Artinya ada penguasa-penguasa diktator, ya, yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kejadian-kejadian yang mengiringi sebelum kemunculan Dajjal itu sendiri. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, namun ada hal yang menarik. Mengapa ketika Dajjal itu disebut sebagai fitnah yang paling besar, namun Allah tidak menyebutkan nama Dajjal itu dalam Al-Quran, ya, kita pernah dapat ya Pak, Dajjal, penyebutan kata Dajjal dalam Al-Quran? Kalau ada yang bertanya, Ustadz, katanya Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar nanti di akhir zaman. Namun mengapa dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan kata Dajjal? Baik, maka para ulama menyebutkan bahwa secara, ya, konteks Allah Subhanahu wa taala, ya, secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Dajjal itu dalam surat Al-An'am ayat 158. Ya, coba dibuka Pak, Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Allah Ta'ala menyebutkan pada hari datangnya di antara ayat-ayat Rabbmu, tanda-tanda kebesaran Rabbmu, di mana tidak lagi bermanfaat bagi, ya, iman orang-orang pada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Ini para ulama menyebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang salah satunya adalah fitnah Dajjal. Arti daripada akan datang di antara tanda-tanda ayat, ya, tanda-tanda ataupun ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang disebut itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Salah satunya adalah fitnah Dajjal itu sendiri.
Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ya redaksi yang hampir sama dengan ayat ini, di mana di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira." Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah dengan redaksi yang hampir sama dengan ayat dalam surat Al-An'am ayat 58 itu tadi. Apa artinya? Ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Apabila sudah keluar tanda-tanda tersebut, maka keimanan seseorang yang tidak beriman sebelumnya, misalnya sebelumnya dia tidak beriman ataupun tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian ketika 3 tanda ini muncul, dia ingin beriman, maka tidak bermanfaat keimanannya ataupun tidak bisa menghasilkan kebaikan. Apa ketiga tanda itu? Yaitu adalah tulu'us syams min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang kedua adalah munculnya Dajjal, dan yang ketiga adalah munculnya binatang melata yang bisa berbicara ya. Baik, ini sekali lagi sebagai penjelasan dari para ulama bahwa meskipun secara tertulis kata Dajjal itu tidak terdapat dalam Al-Quran, namun secara tersirat ya, secara tersirat maka Dajjal itu telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan itu ditegaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula penjelasan para ulama ya, bahwa ada isyarat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti, di mana turunnya Nabi Isa ini ada kaitannya dengan Dajjal ya, di mana Allah menugaskan Nabi Isa untuk turun di akhir zaman nanti adalah untuk membunuh Dajjal itu sendiri. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman nanti, maka secara pasti itu juga berbicara tentang Dajjal itu sendiri. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hikmah dari mengapa Allah tidak menyebutkan secara tertulis nama Dajjal ataupun kata Dajjal dalam Al-Quran. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kalau berbicara tentang masalah tanda-tanda fisik dari Dajjal, mungkin sebagian kita sudah sering mendengar akan hal ini, yaitu adalah berkaki pendek ya, berkaki pendek ataupun kakinya itu bentuknya adalah O ya. Jadi kalau kita pernah melihat bentuk kaki yang O, itu adalah salah satu bentuk ataupun ciri-ciri fisik dari Dajjal. Kemudian berambut keriting, berambut tebal, mata sebelah kirinya buta ya, putih, berdahi lebar ya. Ini adalah tanda-tanda fisik dari Dajjal itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis kata kafara ya. Kemudian Dajjal mandul dan tidak memiliki anak ya. Dajjal mandul dan tidak memiliki anak. Jadi jamaah sekalian, banyak orang dalam
perjalanan sejarah kehidupan manusia, orang-orang yang disangka sebagai Dajjal itu sendiri, ya. Bahkan pada zaman Rasulullah itu ada seseorang, ya, dari kalangan kaum Yahudi yang disangka, ya, itu adalah Dajjal, ya, karena memiliki sebagian ciri-ciri dari Dajjal. Namun dia memiliki anak, ya. Dia memiliki anak, ada yang disebut dengan Ibnu Sayyad, ya. Kalau kita membaca dalam riwayat yang ada yang dikenal dengan Ibnu Sayyad. Itu adalah seseorang yang hidup pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah ketemu langsung dengan orang tersebut, dan para sahabat juga bertemu dengan Ibnu Sayyad, di mana sebagian besar para sahabat menyangka Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal itu sendiri. Namun kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya, ya, maka dan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan pada akhirnya Ibnu Sayyad ini keislamannya, ya, pada akhir hayatnya keislaman Ibnu Sayyad ini menjadi baik dan dia meninggal dalam keadaan yang baik. Karena apa? Saat ditemui oleh Rasulullah bertanya, apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Namun justru Ibnu Sayyad bertanya balik, apakah kamu mengimani aku adalah utusannya? Ya, maka ini membuat Rasulullah dan para sahabat jengkel terhadap orang tersebut. Namun di dalam suatu riwayat dijelaskan di akhir hayat daripada Ibnu Sayyad ini dia masuk Islam, kemudian keislamannya baik. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara fitnah, ya, yang dibawa oleh Dajjal, ya, fitnah yang dibawa oleh Dajjal sekali lagi yaitu adalah intinya mengajak manusia untuk meninggalkan keimanan kepada Allah dan berpindah keyakinan untuk mengimani Dajjal sebagai Tuhan semesta alam. Ini merupakan kedustaan yang sangat besar sekali, ya, kedustaan yang sangat besar sekali. Dan Dajjal itu sendiri melakukan kedustaan yang lainnya, ya. Makanya mengapa disebut dengan Dajjal? Karena tadi Dajjal ini membawa 1000 kedustaan, ya. Dia datang kepada seorang Arab Badui dan mengatakan, wahai fulan, maukah aku hidupkan kembali kedua orang tuamu? Maka jawab orang tersebut, ya, maulah, ya, saya rindu terhadap kedua orang tua saya. Maka oleh Dajjal, ya, didatangkanlah jin yang bentuknya, ya, berwujud sebagaimana kedua orang tua dari Arab Badui tersebut. Maka membuat Arab Badui tersebut beriman kepada Dajjal. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh Dajjal itu adalah membawa tipu daya yang sangat besar sekali untuk yang dihadapkan, yang diberikan kepada manusia. Baik, oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dajjal ini tidak berapa lama Dajjal itu tinggal di atas muka bumi, yaitu adalah selama 40 hari, ya, sangat singkat sekali. Namun disebutkan bahwasannya
40 hari itu satu harinya seperti 1 tahun, ya. Hari pertama dari 40 hari itu berjalan seperti 1 tahun. Kemudian satu hari, ya, hari kedua itu berjalan seperti 1 bulan, ya. Kemudian hari ketiga berjadi 1 pekan, ya. Dan selanjutnya seperti hari-hari biasa. Ini menunjukkan, ya, lumayan lama juga Dajjal muncul di atas muka bumi ini, melakukan kerusakan-kerusakan yang ada hingga nanti pada akhirnya dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian informasi yang lainnya terkait dengan Dajjal itu adalah di mana pasukan, ya, ataupun kelompok yang akan bersama Dajjal, yang menjadi pasukan Dajjal itu adalah dari kaum Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu mereka meyakini akan datang pada akhir zaman pemimpin mereka yang disebut dengan Al-Masih, yaitu adalah Ad-Dajjal. Sehingga orang-orang Yahudi itu, ya, sangat menanti-nanti akan kedatangan Dajjal ini. Karena apa? Ya, mereka menantikan pemimpin mereka yang akan muncul di akhir zaman nanti, ya. Jadi tentang Dajjal ini juga diyakini, ya, diyakini oleh orang-orang Yahudi akan menjadi penolong mereka nanti di akhir zaman, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka setelah kita mengetahui, ya, setelah kita mengetahui fitnah-fitnah Dajjal, intinya adalah kalau ada orang yang membawa kedustaan ataupun, ya, melakukan kedustaan terhadap agama Islam, terhadap syariat Islam, maka bisa kita sebut dia adalah Dajjal, ya. Karena apa? Karena makna, ya, dasar daripada Dajjal itu adalah membawa kedustaan. Jadi kalau ada orang yang berdusta atas nama agama, ya, maka pada dasarnya dia adalah Dajjal, ya. Jadi, dan itu adalah fitnah Dajjal sebelum fitnah Dajjal yang akhir nanti. Jadi kalau ada seorang ahli agama kemudian membawa kedustaan, ya, sehingga membuat manusia mempercayai kedustaannya, maka ketahuilah itu juga termasuk, orang tersebut termasuk Dajjal. Termasuk para dukun-dukun itu pada dasarnya adalah Dajjal itu sendiri, ya. Dan begitu pula kalau ada pemimpin, ya, kalau ada pemimpin yang melakukan kedustaan, ya, di dalam kepemimpinannya, maka ketahuilah itu adalah Dajjal itu sendiri, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya para ulama menasihatkan kepada kita semua bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Baik fitnah-fitnah Dajjal yang kecil-kecil itu tadi, ataupun nanti yang fitnah Dajjal yang besar yang di akhir zaman nanti. Maka yang pertama adalah kita diminta untuk menghindar agar tidak bertemu dengan Dajjal, ya. Kemudian yang kedua, kita tadi dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak doa tadi. Dan yang ketiga, dianjurkan untuk membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ya, agar terhindar dari fitnah Dajjal, ya, agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qara'a asyra ayatin min suratil kahfi ataupun min awali suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat pertama, ataupun di dalam riwayat yang lainnya 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal.
ataupun kita masuk ke dalam salah satu dari dua tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, yaitu adalah Makkah, kota Makkah ataupun kota Madinah, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dan yang terakhir adalah kita memperkuat keimanan kita dan ilmu kita agar tidak terpedaya oleh fitnah Dajjal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita pelajari bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dajjal ini, kalau yang saya tangkap tadi, ada berbentuk sifat, ya. Karena semua yang berbohong itu disebut Dajjal tadi katanya. Ada juga berbentuk fisik, karena tadi yang pendek gitu kan, matanya buta. Jadi yang besar itu fitnah Dajjal itu yang berbentuk fisik. Jadi adakah kisahnya tentang lahirnya Dajjal itu? Pernah nggak ada kisahnya lahirnya Dajjal itu? Lahirnya Dajjal. Jadi karena dia berbentuk fisik, tidak-tidaknya mungkin ada kisah-kisah di mana dia lahir dan orang tuanya tuh pasti dari mana gitu, dia bangsa apa gitu. Makasih Pak Ustadz pencerahannya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, adakah riwayat yang menjelaskan tentang kapan Dajjal lahir, ya, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya? Baik, maka kalau kita baca dari berbagai literatur yang ada ataupun riwayat yang ada, itu tidak ataupun belum kita temukan penjelasan ataupun informasi yang menjelaskan tentang bagaimana proses ataupun bagaimana kelahiran Dajjal itu, ya. Itu artinya Allah dan Rasulnya tidak menginformasikan hal itu kepada kita. Namun di dalam sebuah riwayat, ya, dijelaskan bahwa salah seorang sahabat itu bernama Tamim Ad-Dari, ya, Tamim Ad-Dari. Beliau pernah naik kapal bersama beberapa orang, kemudian kapal tersebut terombang-ambing hingga pada akhirnya, ya, mendarat atau terdampar di suatu pulau, ya. Maka sesampainya di pulau tersebut, maka mereka bertemu dengan satu sosok hewan, ya, yang bernama Jassasah, ya, Ketika ditanya, siapa kamu? Aku adalah Jassasah. Apa itu Jassasah? Maka hewan tersebut berkata, ya, wahai manusia, pergilah kalian menemui seorang laki-laki di tempat yang terpencil itu. Dia menunjukkan tempat tersebut karena dia sangat merindukan kabar dari kalian. Maka sahabat Tamim Ad-Dari pergilah ke tempat tersebut penasaran, siapa yang dimaksud ini. Sesampainya di tempat tersebut, maka ia menemui ciri-ciri laki-laki sebagaimana Dajjal, dan dia mengaku sebagai Dajjal dalam keadaan kakinya
terbelenggu ataupun dalam keadaan masih terantai, ya, dan bertanya tentang beberapa hal. Salah satunya adalah tentang apakah telah muncul seseorang dari bangsa Arab dan dia mendapatkan perlawanan dari bangsanya. Yang dimaksud itu adalah Rasulullah SAW. Maka sahabat Tamim Ad-Dari menjelaskan, membenarkan ia telah muncul dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya, mengindikasikan bahwasannya Dajjal itu telah ada, ya, telah ada. Dan ini kalau bagi Allah, ya, kalau bagi Allah, apakah Dajjal itu sudah lahir, ya, sudah lahir ataukah belum, ya? Berdasarkan riwayat ini, kalau sejak zaman Rasulullah hal itu sudah pernah ditemukan dan dia dihidupkan sampai sekarang, apakah hal itu memungkinkan? Memungkinkan kalau Allah menghendaki. Artinya jamaah sekalian, tidak ada riwayat yang jelas yang membicarakan tentang kapan Dajjal lahir, ya, di rumah sakit apa misalnya. Intinya adalah informasi yang disampaikan, yang sampai kepada kita hanya seputar tentang ciri-ciri fisiknya saja, ya, ciri-ciri fisiknya saja. Adapun apakah Dajjal sudah lahir ataukah belum, maka tadi sebagaimana riwayat yang ada itu sebagai wawasan. Dan Rasulullah juga sudah menjelaskan tentang Ad-Dajjal yakhruju min ardi bil masyriq, ya, yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan muncul dari bumi itu di bagian timur, ya, bagian timur yang disebut dengan Khurasan, ya. Khurasan itu bagian mana, Pak? Ya, bagian dekat Irak, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, cukup? Ada yang lain? Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, itulah tadi pembahasan kita seputar Dajjal, di mana yang harus kita waspadai, kan belum, masih lama akhir zaman, masih lama kemunculan Dajjal. Tidak, fitnah Dajjal itu, ya, sebagaimana yang telah kita lihat, sudah ada pada zaman kita sekarang, ya. Artinya para pemuka agama yang berani berdusta atas nama agama, ataupun para pemimpin yang suka berdusta, kalau ini semuanya pada sepakat ini, Pak, ya. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari keburukan mereka, ya. Dan artinya apa? Ketika pada akhir zaman nanti kaum muslimin memerangi Dajjal, ya, maka pada hari ini juga, ya, bentuk-bentuk kezaliman, kalau ada orang-orang yang melakukan kedustaan, ya, seperti tadi para pemuka agama yang suka berdusta, pemimpin yang suka berdusta dan lain sebagainya, ya harus kita lawan, ya, yang harus kita lawan, ya. Siapa komandannya saya serahkan kepada bapak-bapak sekalian, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.